Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen, dan guru penguji uji kinerja PPG-PAI dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Encep Sudrajat, SPD. Saya adalah mahasiswa PPG-PAI dalam jabatan tahun 2024. Program Studi Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 24404101648. Pada hari ini, Selasa, tanggal 28 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning pada materi larangan pergaulan bebas dan zina di kelas 10 Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kelihatan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat siang. Siang. Ya. Bertemu lagi dengan Bapak di pembelajaran PAI ya. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Boleh dipimpin oleh ketua kelasnya. Ya, silakan Rania dipimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan ya dalam pembelajaran hari ini. Oke. Sebelum dilanjut, Bapak mau lihat dulu untuk kerapihan kalian ya. Coba berdiri dulu. Laki-laki tolong bajunya dimasukkan. Oke, untuk perempuan cukup. Silakan duduk kembali. Oke, hari ini siapa yang tidak hadir? Hasib. Kenapa Hasib? Sakit. Oke, mudah-mudahan teman kita ya diberikan kesehatan kembali seperti biasa dan bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya ya. Sebelum pembelajaran kita akan membahas dulu tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pertemuan kali ini. Pertama, kita akan menganalisis isi kandungan Quran surah Al-Isra ayat 32 dan Quran surah An-Nur ayat 2 ya, yaitu mengenai larangan pergaulan bebas dan juga zina. Kemudian menyebutkan pesan moral dan hukum yang terkandung di dalamnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu solusi Islami.
yaitu merumuskan solusi Islami yang relevan dalam menghadapi tantangan moral di era modern berdasarkan pendekatan kolaborasi dan argumentasi. Oh iya, yang ketiga yaitu dampak negatif zina, yaitu menyelidiki dampak negatif pergaulan bebas dan zina terhadap individu dan masyarakat melalui diskusi dan studi kasus. Maaf ya, kebalik ya. Bapak membacanya kebalik. Jadi harusnya dampak dulu kemudian baru solusi. Nah, oke. Nah, coba sekarang siapa yang mau membaca Quran surah Al-Isra ayat 32? Oke, silakan, Devina. Wala taqrabuz zina. Ya, artinya? Baik, alhamdulillah ya. Kemudian selanjutnya Quran surah An-Nur ayat 2 ya, tentang hukum perbuatan zina. Siapa yang membaca? Baik, silakan Tania. yang kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhadu adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Oke, bagus. Artinya? Berzina perempuan dan berzina laki-laki, berdoalah masing-masing dari keduanya 100 kali. Janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang. Baik, terima kasih ya. Tolong diperbaiki lagi untuk hukum tajwidnya ya, supaya membacanya itu lebih baik dan juga enak ya gitu. Oke. Sebelum itu ya, coba di sini ada yang sudah berpacaran. Ada siapa? Coba. Siapa yang sudah berpacaran di sini? Angkat tangan. Gak apa-apa. Oke, siapa? Devina. Oh, siapa pacarnya? Oke. Dalam Islam ya, pacaran itu sebetulnya tidak boleh ya. Tetapi ya kita kan belum tahu ya, mungkin Devina belum tahu hukum berpacaran di dalam Islam. Nah, maka dari itu dari sekarang cobalah berusaha untuk tidak berpacaran ya. Nah, ini pelajaran untuk semuanya ya. Jadi sebelum menikah itu tidak boleh pacaran ya. Oke. Kemudian pertanyaan kedua, tahukah kamu apa yang disebut dengan pergaulan bebas? Ada yang bisa jawab? Nah, itu tahu pergaulan yang tidak ada batasnya, ya. Kemudian mengenal dampak pergaulan bebas dan zina. Nah, tentunya kan dari pergaulan bebas dan zina itu ada dampaknya. Coba, mengapa ajaran Islam sangat menekankan tentang larangan mendekati zina? Ada yang bisa jawab? Ada yang tahu? Kenapa? Mengapa kok ajaran Islam itu sangat menekankan larangan mendekati zina sesuai dengan Quran surah Al-Isra yang sudah tadi dibacakan. Itu kan larangan mendekati perbuatan zina. Ada yang tahu? Coba ya, silakan jangan malu-malu ya. Oh ya, silakan. Karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang keji dan cara penyaluran nafsu seksual yang tidak benar. Ya, betul ya. Kemudian, apa saja dampak sosial yang kalian ketahui dari perilaku tadi?
Coba dampak sosial nih, pasti kan ada dampaknya gitu ya. Apa saja coba? Nah, bisa berdampak menjadi pembatas sebagai interaksi dengan orang lain. Oke, ada yang lain? Terciptanya sebuah konflik. Oke, bagus. Yang lain lagi? Ada lagi? Depresi dan kecemasan. Iya, betul. Jadi semua itu adalah salah satu dampak dari pergaulan bebas dan juga zina. Nah, maka dari itu, nah kita akan membahas seputar itu ya ke depannya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi masalah. Nah, Bapak sediakan sebuah video ilustrasi dampak pergaulan bebas dan juga zina ya. Nah, jadi di sini disclaimer dulu ya. Jadi video ini menampilkan ilustrasi tentang dampak pergaulan bebas. Jadi jika ada adegan yang tidak mengenakan atau tidak pantas itu hanyalah sebagai edukasi ya, edukasi ataupun contoh supaya kita tidak sampai seperti itu. Oke, silakan disimak ya. Halo, nangis ya. Nah, oke. Coba dari masalah tadi, ya, apa saja masalah yang ada dalam kasus yang sudah ditampilkan dalam video? Coba. Itu perbuatan apa? Perbuatan zina. Terus ada lagi pergaulan bebas ya, dugem. Dugem. Padahal orang tuanya udah melarang kan, tapi dia bersikeras untuk pergi gitu. Kemudian siapa saja yang terdampak dan bagaimana dampaknya terhadap individu dan juga masyarakat. Coba dari video tadi, dampaknya bagi si perempuan tadi, malu ya. Kemudian apa lagi? Mendapatkan dosa besar ya tentu. Apalagi untuk masyarakat atau sosial, terbatasnya interaksi ya. Jadi karena merasa malu, dia pun tidak bisa berinteraksi secara bebas dengan masyarakat luas. Ya, jadi makanya kita harus betul-betul menjaga diri kita supaya tidak seperti itu. Apalagi nih para uhti-uhti nih ya. Para uhti-uhti nih, jaga diri kalian ya. Kemudian untuk para laki-laki, kalian harus bisa menjaga juga ya. Nah, untuk sekarang kita akan diskusi mengenai masalah tadi ya. Di sini sudah dibentuk kelompoknya? Sudah.
Baik, Bapak akan membagikan lembar kerja kelompok sebagai bahan untuk diskusi kalian. Ya. Kelompok 1 mana? Oke. Kelompok 2, kelompok 3. Nah, sekarang silahkan duduknya per kelompok ya, supaya bisa diskusi. Sudah bergabung ya? Per kelompoknya sudah bergabung? Oke, jadi silahkan kalian diskusi sesuai dengan arahan yang ada di LKPD masing-masing. Ya, Bapak kasih waktu 30 menit. Oke, silahkan. Ini hasil diskusi kalian mengenai dari ini. Kalaupun ada garis besarnya apa, kemudian penjelasannya apa aja. Ya, itu. Gimana bisa dimengerti untuk tugasnya? Ya, silakan. Ya, bisa dimengerti untuk tugasnya? Oke, silakan kerjakan ya. Kalau ada yang kesulitan silakan tanyakan ya. Kamu ikut diskusi. Maju, maju. Ya. Tidak harus sesuai dengan yang kalian ketahui ataupun kalian temukan. Ya. Ya, untuk presentasinya nanti boleh perwakilan aja tiap kelompoknya, ya. Ya, boleh. 5 menit lagi ya. Mana? Ada yang kesulitan? Udah. Oke. Udah beres? Silakan. Sudah selesai? Oke. Sekarang masuk ke pemecahan masalah. Jadi setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ya. Bapak beri waktu 5 sampai 10 menit per kelompoknya. Oke. Sekarang mau sesuai urutan kelompok atau diacak? Atau ditunjuk? Sesuai. Siap? Siap untuk presentasi? Siap. Oke. Kelompok 1 dulu. Sepakat? Kelompok 1 dulu. Sesuai urutan ya. Oke, kelompok 1 dulu. Silahkan presentasikan di depan. Boleh perwakilan ataupun ya, silakan. Di sini aja. Yang kelompok lain menyimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang mengidentifikasi kandungan Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran surat An-Nur ayat 24. Yang pertama, ayat 32. Ayat ini menekankan tentang pertama keluaran zina. Allah melarang hambanya mendekati zina. Ini menunjukkan bahwa zina bukan hanya tindakan fisik, tetapi juga dimulai dari niat dan pandangan yang tidak baik. Kedua, kepentingan menjaga diri. Ayat ini mengingatkan umat untuk menjaga diri dari perbuatan yang dapat menjerumuskan
kedua isi kandungan Quran surat An-Nur ayat 2. Hukuman bagi para pelaku zina dalam ayat ini Allah menetapkan hukuman yang jelas bagi pelaku zina yaitu 100 kali pembunuhan bagi yang belum menikah yang menandakan keseriusan pelanggaran ini. Pentingnya saksi. Ayat ini juga menekankan perlunya bukti dan saksi dalam menegakkan hukum yang menunjukkan keadilan dalam proses hukum. Kesimpulan ayat kedua ini menjadi landasan utama dalam pelarangan zina dalam Islam dengan menekankan pentingnya menjaga kesucian diri dan menegakkan hukum yang adil bagi pelanggar. Keduanya menunjukkan bahwa zina adalah tindakan yang sangat dilanggar dan dimiliki baik di dunia maupun di akhirat. Selesai? Baik, tepuk tangan. Tepuk tangan. Gimana semuanya bisa dimengerti apa yang disampaikan oleh kelompok pertama? Oke, kita lanjut ke kelompok 2. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang menganalisis dampak pergaulan bebas dan zina terhadap individu, kesehatan psikologis dan masyarakat kualitas hukum. Mengalami perkembangan karakter, mengalami hubungan sosial dengan keluarga, teman dan masyarakat, kehilangan kehormatan, martabat dan harga. Begitu remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas, disebut kejujuran dan kesehatan dan pergaulan bebas akan Udah? Oke, tepuk tangan. Itu kelompok 2. Silakan selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan langkah-langkah praktis yang bisa diterapkan remaja untuk menjaga moralitas dalam era digital. Yang ke-1, memperdalam pemahaman nilai-nilai agama untuk membentuk karakter yang kuat dan kontrol diri. Yang kedua, pahami konsekuensi dari pergaulan bebas seperti risiko kehamilan wanita, penyakit menular seksual, atau dampak psikologis. Yang ketiga, jangan ragu untuk membuat ajakan yang sesuai dengan nilai moral atau prinsip agama. Yang keempat, gunakan teknologi untuk hal-hal yang positif seperti belajar, mencari inspirasi, atau meningkatkan keterampilan. Yang kelima, hindari konten negatif seperti kekerasan, pornografi, atau ujian kebencian. Dan dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Hebat-hebat ya. Berarti udah pada paham nih semuanya tentang bagaimana menganalisis kandungan Quran surah Al-Isra ayat 32 dan juga Quran surah An-Nur ayat 2 ya. Kemudian menganalisis dampak pergaulan bebas dan zina terhadap individu ya, baik dari kesehatannya, psikologis dan juga masyarakat berupa moral ataupun hukum gitu. Kemudian menjelaskan langkah-langkah praktis nih. Ada solusi nih dari kelompok 3 supaya bagaimana kita bisa menjauhi perbuatan tersebut. Ya, menjelaskan langkah-langkah praktis yang bisa diterapkan remaja untuk menjaga moralitas dalam era digital. Nah, bisa dipahami ya? Lanjutkan? Lanjut. Oke, siap ya. Jadi kita akan Bapak juga sudah menuliskan di sini sebagai kesimpulan dari hasil diskusi kalian ya. Nah, Bapak bisa dalam pembelajaran ini kita bisa melihat bahwa pentingnya menjauhi pergaulan bebas dan juga zina ya. Bentar. Pertama, ya, kenapa kok penting banget menjauhi pergaulan bebas dan juga zina? Pertama akan berdampak pada kesehatan jiwa dan juga fisik, ya. Yaitu perbuatan zina itu dapat membawa risiko kesehatan jiwa dan fisik yang serius, termasuk penyakit menular seksual dan terutama emosional. Nah, jadi banyak sekali dari segi kesehatan jiwa dan juga fisik yang terdampak. Makanya kita penting sekali untuk menjauhi pergaulan bebas dan juga zina. Kemudian
Apa? Kenapa penting? Yang kedua, harkat dan martabat manusia. Nah, pentingnya menjauhi pergaulan bebas dan juga zina. Yang kedua itu mengenai harkat dan martabat manusia. Jadi pergaulan bebas dan zina ini dapat merusak harkat dan martabat manusia baik secara pribadi maupun sosial. Kan dampaknya itu luar biasa ya. Makanya harkat dan martabat manusia itu harus kita jaga sendiri ya. Kalau tidak orang lain siapa lagi gitu. Kalau bukan kita siapa lagi gitu ya. Kemudian kebahagiaan dan ketenangan dalam menjalani hidup dengan moral yang baik dan menghormati nilai-nilai luhur akan membawa kebahagiaan dan ketenangan jiwa. Nah, makanya supaya kita bahagia, jiwa kita tenang, kita itu harus menjalani hidup itu dengan moral yang baik, kemudian menghormati nilai-nilai luhur, itu akan membawa kebahagiaan dan juga ketenangan jiwa kita. Nah, selanjutnya ya. Tadi sudah ada yang tahu nih apa itu pergaulan bebas. Yaitu apa tadi? Di awal. Batas bebas ya. Berarti tidak ada batasannya gitu ya. Pergaulan bebas itu adalah hubungan antar pria dan wanita tanpa batas, norma dan etika yang berlaku di masyarakat. Oh, itu kan bebas sekali gitu ya, tidak ada batasannya. Nah, itu untuk definisi dari pergaulan bebas. Kemudian dampaknya nih, pertama penghalang kebahagiaan ya. Penghalang kebahagiaan. Jadi pergaulan bebas itu seringkali menyebabkan kesedihan, kekecewaan, ya, rasa tidak aman, merusak hubungan yang sehat dan juga bermakna. Nah, itu dampak yang paling luar biasa terhadap individu dan juga masyarakat. Kemudian dampak yang kedua adalah memudarnya nilai moral, ya, rusak moral kita, ya. Kalau kita sudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas, moral kita akan sedikit demi sedikit rusak, ya. Pergaulan bebas itu dapat merusak nilai moral dan etika yang menjadi pondasi bagi kehidupan yang harmonis, ya. Kalau kita lihat ya contoh-contoh di luar sana ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk ya. Amin. Amin ya. Kita jangan sampai seperti yang sudah terjadi di luar sana. Ada geng motor kan? Nah, itu kan dampak pergaulan bebas ya. Seringkali balapan gitu ya, minum-minuman dan lain sebagainya, banyak sekali gitu. Nah, kita sering melihat kan. Nah, kalau ada teman kita sampai terjerumus ke pergaulan bebas, coba kita ingatkan ya, kita ingatkan jangan nih, karena di PAI juga kata Pak Encep begitu gitunya, jelaskan oleh kalian ya. Nah, itu ya. Jadi definisi dan dampak pergaulan bebas. Yang selanjutnya, nah ini definisi dan juga dampak zina. Tadi kan pergaulan bebas, sekarang zina. Nah, zina itu apa? Ya, zina itu adalah hubungan seksual antara pria dan wanita yang tidak terikat dalam pernikahan yang sah. Nah, itu zina yang haram. Ya, ada zina halal, ada. Yang sudah menikah, itu zinanya halal. Boleh ya teman gitu ya. Kemudian dampak dari zina, pertama dosa besar ya. Dosa yang sangat besar ya. Dalam berbagai agama, zina itu dianggap sebagai dosa besar. Jadi semua agama juga menganggap bahwa zina itu tidak boleh ya, karena berdosa besar. Semua keyakinan menganggap bahwa zina itu dosanya sangat besar. Ya, makanya kita sebagai orang muslim juga harus lebih meyakini bahwa zina itu tidak boleh karena dosanya itu sangat besar. Kemudian rusaknya hubungan. Ya, zina dapat merusak hubungan antar manusia. Ini dampak sosialnya kan. Hubungan antar manusia, menimbulkan konflik dan juga menghancurkan
keluarga. Nah, kita bersosial juga kan susah ya. Kalau orang lain sudah tahu bahwa kita itu berbuat seperti itu, mungkin orang lain juga akan menjauhi kita. Kita tidak bebas untuk bersosialisasi gitunya. Kemudian keluarga juga akan ikut tercemar nama baiknya. Ya, jadi dampaknya itu sangat luar biasa. Ya, makanya kita nauzubillahi min dzalik jangan sampai seperti itu ya. Selanjutnya, pandangan agama tentang pergaulan bebas dan juga zina. Nah, ini agama memandang tentang pentingnya menjaga kesucian dan moralitas, termasuk menghindari pergaulan bebas dan juga zina. Karena itu perbuatan tadi merupakan dosa yang sangat besar, makanya agama itu melarangnya. Dan juga selain dosa itu dampaknya sangat luar biasa. Yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Ya. Kemudian yang ketiga keluarga sakinah. Ya. Dari dua yang ini zina tidak disadari tidak didasari cinta dan kasih sayang yang tulus, melainkan nafsu yang kepuasan sesaat. Jadi zina itu bukan berasal dari cinta dan kasih sayang, tapi dari nafsu eta mah ya. Nah, makanya di pelajaran sebelumnya itu mujahadah an-nafs itu harus betul-betul kita jaga, menjaga diri kita dari nafsu. Kemudian keluarga sakinah, zina dapat merusak fondasi keluarga dan menghambat terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Oke. Nah, kesimpulannya, untuk menjaga kesucian dan kebahagiaan, kita harus menjauhi pergaulan bebas dan zina, ya, dengan langkah penting untuk menjaga harkat dan martabat diri. Kemudian perbuatan zina itu dapat berdampak buruk bagi kehidupan pribadi kita dan juga sosial, baik secara fisik, mental maupun spiritual. Nah, mungkin itu kesimpulan dari pembelajaran hari ini ya. Sebelum kita akhiri, Bapak ada tes secara tertulis ya. Nah, silakan dikerjakan oleh masing-masing. Ini bukan kelompok ya. Ya. Oke. Amin. Sudah kebagian semuanya ya. Nah, jadi silakan isi nama, kelas, dan juga tanggal. Ya. Isi nama, kelas, dan juga tanggal. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Tidak banyak kok, hanya 5 pertanyaan. Ya. Ini untuk mengevaluasi hasil belajar kita hari ini. Silakan. Oke, 2 menit lagi. Oke, waktunya habis. Silakan dikumpulkan. Udah? Oke, yang sudah kumpulkan. Oke. Semuanya sudah ya?
Oke, kita lihat. Bagus, semuanya sudah bisa. Nah, satu lagi. Kegiatan refleksi. Jadi silakan kalian scan QR code di depan untuk refleksi ya. Refleksi dari pembelajaran hari ini. Jadi silakan isi. Bapak kasih waktu 2 menit lah ya. Udah diisi? Nah, nanti Bapak akan lihat ya hasilnya. Baik, Alhamdulillah ya untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, kata-kata terakhir, jaga hati, jaga diri, cinta sejati tidak pernah mengajakmu melanggar aturan Tuhan. Cinta sejati adalah Dia yang menghormatimu dan menjagamu, bukan yang menodaimu. Ia menuntunmu pada kesucian, bukan pada kehancuran. Oke, dari Bapak dicukupkan sekian. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan kesalahan, itu murni dari Bapak pribadi dan yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan dibereskan dulu bangkunya ya. Terakhir dari Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.